Atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik ya, jadi pada mata kuliah ini saya ditugaskan sendiri ya. Jadi nanti selama 1 semester ini tidak berganti kalau nggak salah ya. Jadi sendiri untuk memfasilitasi di sini teman-teman semua melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas pada mata kuliah pajak 1 ya. Jadi kalau dulu namanya perpajakan dan perpajakan lanjutan, kalau sekarang ya namanya menjadi pajak 1 dan pajak 2. Nah, ini di silabus atau RPS yang saya sedang tampilkan itu namanya masih perpajakan lanjutan. Nah, tapi sebetulnya maksudnya itu adalah pajak 2 ya gitu. Jadi secara kontennya sebetulnya tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan begitu ya. Nah, jadi pada rancangan pembelajaran semester ini ya kita akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya disinggung di dalam mata kuliah perpajakan 1. Nah, khususnya di sini ada beberapa pendalaman pada awalnya nih gitu. Jadi sampai sebelum dari UTS itu kita akan mendalami kembali ya apa yang sudah dibahas secara pendahuluannya pada mata kuliah pajak 1. Nah, pada mata kuliah pajak 2 ini khususnya pendalaman itu akan kita fokuskan pada PPh dan juga PPN ya. Nah, jadi PPh dan PPN ini dipandang perlu untuk didalami lebih lanjut karena memang 2 jenis pajak ini adalah jenis pajak yang paling dominan begitu ya, yang paling banyak dari sisi baik besarannya maupun dari sisi jenis-jenisnya gitu. Terutama di sini yang paling banyak itu adalah PPh gitu. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini nih ya, pada pertemuan 1, kemudian 2, 3 dan 4. Nah, ini kita membahas mengenai pajak penghasilan gitu ya. Yang dilanjutkan sampai pertemuan ke-7 gitu. Artinya ini pertemuan sampai UTS ini isinya adalah semuanya pajak penghasilan. Gitu. Jadi di sini pada pertemuan pertama, yaitu pada pertemuan hari ini kita akan mencoba mereview lagi ya mengenai pajak penghasilan secara umum itu seperti apa. Nah, kemudian nanti pada pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan 2, 3, dan 4, itu kita akan membahas PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 ini sampai ada 3 pertemuan karena memang variasi dan juga jenisnya itu sangat banyak ya gitu. Jadi ini menyangkut berbagai tipe dari PPh pasal 21 yang didasari oleh perbedaan subjek pajaknya ya. Kalau kita perhatikan misalkan untuk PPh pasal 21 ini kan
eh, terkait dengan apakah misalkan subjek pajaknya itu adalah orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, gitu ya. Nah, eh, kemudian jenis karyawan juga model perikatan, ya, perikatan hubungan kerja dari setiap karyawan itu juga berbeda-beda ya, gitu. Ada dalam hal ini dilihat dari status kepegawaiannya, ada yang berperan sebagai pegawai tetap, ya. Nah, kemudian ada juga pegawai tidak tetap. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini juga variasinya macam-macam, ya. Bahkan di situ sampai kita juga harus mendiskusikan untuk subjek pajak yang dia misalnya bekerja harian, ya. Jadi dia menerima upah harian. Nah, kemudian dia juga ada juga yang tipenya itu dia menerima upah mingguan misalnya. Nah, ini treatmentnya berbeda-beda begitu ya. Nah, oleh karena itu penjelasan yang lebih detail itu diperlukan untuk setiap jenis PPh pasal 21 ini, sehingga kita memakan gitu ya waktu kurang lebih sampai 3 pertemuan gitu. Nah, hal lain yang juga menarik dari PPh pasal 21 ini kan juga PPh pasal 21 itu sering dikasih garis miring 26 gitu ya. Jadi PPh pasal 21 ya garis miring 26. Nah, di sini kan sebetulnya yang membedakannya itu adalah subjek pajaknya ya, gitu. Jadi apakah seseorang itu termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri. Ketika dia masuk ke dalam skema subjek pajak dalam negeri, maka dia masuk ke dalam pasal 21. Nah, kemudian kalau dia termasuk atau tergolong ke dalam subjek pajak luar negeri, maka dia tergolong atau dia akan dihitung pajaknya dengan pasal 26. Nah, perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri juga kan bukan dilihat dari kewarganegaraannya ya, gitu. Tapi dari time test ya, time test yang sebanyak 183 hari. Ya. Jadi bisa saja orang dari luar negeri, orang yang berkebangsaan bukan Indonesia, akan tetapi dia tinggal di Indonesia melebihi 183 hari, maka dia tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya, oleh karena itu nanti dia akan terkena skema dari PPh pasal 21 begitu. Nah, ada beberapa kelebihan yang lebih meringankan wajib pajak ketika dia tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri atau masuk skema PPh pasal 21. Karena untuk PPh pasal 21 ini kan ada perhitungan ya mengenai ada perhitungan untuk pengurangan gitu ya. Jadi ada pengurangan untuk iuran misalnya ya gitu. Kemudian ada juga pengurangan untuk PTKP misalnya ya. Jadi penghasilan tidak kena pajak. Jadi orang-orang yang tadi kita sebutkan misalnya ada orang yang dia bekerja harian, kemudian dia menerima upah mingguan. Kalau ternyata akumulasi penghasilannya di dalam 1 tahun itu masih di bawah PTKP, maka ya dia tidak akan terkena PPh pasal 21 begitu ya. Kalau lebih dari PTKP baru kena. Nah, bisa dibayangkan kalau PPh pasal 26 itu
sangat berat begitu ya, dalam arti kalau kita lihat dari tarifnya saja ya, untuk PPh pasal 26 ini kan langsung dihitung dari gross income ya. Jadi langsung dihitung dari penghasilan kotor seseorang yang diterima, yaitu sebesar 20% ya. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 21 itu ada lapisan-lapisan tarif ya, yang dimulai dari angka sebesar 5%. Nah, oleh karena itu ini akan sangat menguntungkan ya bagi wajib pajak apabila dia bisa tergolong ke dalam subjek pajak dalam negeri ya. Di samping itu juga yaitu tadi ya, pengurangan untuk PTKP juga sangat signifikan ya, di samping bahwa tadi dia tarif langsung 20% dikalikan dengan gross income. Nah, ini kan sering ini kejadiannya, misalkan ada tenaga ahli ya ataupun ada expert yang berasal dari luar negeri misalnya, kemudian dia bekerja di Indonesia gitu. Nah, kenapa tujuannya ya kok orang luar negeri gitu ya, orang asing itu bisa diberikan keistimewaan untuk mendapatkan tarif PPh pasal 21. Nah, tentu di sini ini adalah bagian dari fungsi pajak ya, fungsi pajak sebagai reguleran ya, artinya pajak juga berfungsi untuk memberikan endorsement ya. Apabila semakin banyak juga orang yang berasal dari luar negeri yang bekerja di kita, tentu akan ada manfaat positif ya bagi bagi perekonomian negara kita begitu ya. Dan bagi mereka pun mereka akan lebih nyaman untuk bekerja ya, karena tidak dibayang-bayangi oleh dipotongnya penghasilan yang cukup besar. Nah, ini juga saya kira keistimewaan ya dari negara kita ya. Jadi negara kita itu sangat friendly dalam hal perpajakan sebetulnya. Kalau kita lihat dari tarif saja itu tergolong sebetulnya kecil ya. Kebayang kalau kita misalkan berada di negara Jerman begitu ya. Kalau di Jerman itu tarif PPh itu bisa sampai 40%. Artinya kalau kita punya misalkan gaji 10 juta, maka yang akan kita terima itu 6 juta. Ya, cuman memang juga kompensasi yang diterima oleh masyarakat di sana juga lebih besar lagi ya. Nah, ini kita belum berani tuh sampai ke sana karena kita masih dalam tanda kutip ketika misalkan tarif pajak itu harus dinaikkan, yang memegang uang dari perolehan pajak ini juga kan harus berpikir bagaimana nih memanfaatkan hasil pungutan pajak ini. Kalau ternyata tidak bisa terkompensasi dengan baik, maka ini khawatir nanti wajib pajak ataupun masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak begitu. Kalau seperti contoh yang tadi kita sebutkan, misalkan seperti di negara di Jerman, ya pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai orang kalau mau ngambil S3 sekalipun itu gratis gitu ya. Kemudian juga public transportation juga relatif terjangkau harganya. Kemudian seorang mahasiswa misalnya di Jerman itu ketika dia sudah memegang kartu mahasiswa, maka sebetulnya kartu mahasiswa ini juga akses juga untuk dia naik subway, dia naik bis begitu ya, itu gratis begitu. Nah, di kita kan masih jauh ya untuk sampai ke titik itu, sehingga tarif PPh juga dipasang pada yaitu angka kisarannya masih yang paling kecil di 5% begitu. Nah, ini juga ada cerita lain begitu ya mengenai subjek pajak dalam negeri dan juga luar negeri itu kejadian mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu
pulau yang berbatasan dengan Singapura itu adalah Batam, ya. Jadi di Pulau Batam ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang para pegawainya itu berasal dari Singapura, gitu ya. Nah, mereka itu eh, tetap tinggal di Singapura, gitu ya, karena begitu dekatnya penyeberangan antara Batam dengan Singapura itu, jadi dia pergi jam 6 pagi begitu, udah sampai di Batam jam 8 begitu. Kemudian sorenya mereka pulang begitu sekitar jam 5 ya atau jam 6, maka jam 7 atau jam 8 malam itu mereka sudah ada di sudah ada di Singapura gitu. Nah, mereka ini protes ceritanya ya gitu, protes ke Direktorat Jenderal Pajak lah bahwa secara esensial mereka tuh tiap hari ada di Indonesia begitu ya, atau katakanlah selama hari kerja lah minimal, jadi Senin sampai Jumat itu mereka pasti ada di Indonesia. Nah, akan tetapi ya mereka tidak akan bisa tidak akan bisa pecah telur untuk time test yang tadi 183 hari begitu. Ya karena kan dalam sehari saja mereka tidak full ada di Indonesia begitu ya. Sehari hanya 8 sampai 9 jam ada di Indonesia. Namun dalam setahun itu 360 hari dikurangi hari libur, ya tentu mereka ada di Indonesia di siang hari. Nah, oleh karena itu mereka meminta keistimewaan ya agar mereka juga mendapatkan status sebagai subjek pajak dalam negeri ya. Itu jadi mereka ingin dibandingkan, wah lebih enakan jadi ekspat dong kalau gitu ya. Yang tinggal di Indonesia misalkan 183 hari itu kan nggak boleh terputus-putus ya. Jadi kalau ada seseorang misalkan 183 hari itu kan sekitar berapa bulan tuh? Sekitar 6 bulan ya. Nah, sekitar 6 bulan itu nggak boleh putus ya. Jadi kalau udah 3 bulan tiba-tiba dia pergi, balik lagi ke negaranya gitu, terus balik lagi ke sini. Nah, itu maka udah pecah telurnya, udah gugur gitu, udah nggak masuk ke dalam time test yang 183 hari tersebut gitu. Jadi harus nonstop minimal 183 hari ya dalam 1 tahun pajak. Maka dia dimasukkan ke dalam subjek pajak dalam negeri. Nah, karena dengan pertimbangan bahwa jumlah orang-orang Singapura yang bekerja di Batam tersebut cukup banyak, maka permintaan tersebut dikabulkan ya, yaitu dongeng sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi mereka meskipun secara time test itu tidak tidak memenuhi 183 hari, akan tetapi mereka diberikan keistimewaan untuk tetap masuk sebagai subjek pajak dalam negeri. Artinya mereka perhitungan PPh-nya mengikuti pasal 21 ya. Nah, itu juga bagian ya dari prinsip di dalam perpajakan bahwa perpajakan juga menganut prinsip kemudahan ya. Jadi artinya bagaimana nih caranya supaya yang penting negara itu bisa mendapatkan penghasilan untuk untuk kebutuhan fiskal di APBN ya. Nah, caranya justru bukan mempersulit wajib pajak, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk mempermudah wajib pajak. Ya. Jadi itu salah satu contoh insentif. Ya, di samping sebetulnya antar setiap negara juga punya tax treaty, ya, punya tax treaty masing-masing, punya perjanjian pajak. Yang ini sangat bermanfaat gitu ya untuk menjalin hubungan baik antar negara ya, karena misalkan ada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu ya, dan sebaliknya ada orang luar negeri yang juga bekerja di Indonesia. Nah, untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri kan
memberikan manfaat ekonomis bagi negara tersebut ya, karena pajaknya dipungut di sana gitu. Untuk di Indonesianya mereka terkena perhitungan dari PPh pasal 24 gitu. Nah, kalau ternyata PPh yang sudah dipungut di luar negeri itu melebihi PPh pasal, kalau dia dipungut di Indonesia, maka justru dia menjadi kredit pajak begitu ya untuk negara Indonesia. Nah, ini sebetulnya hitung-hitungannya nggak pasti ya, dalam arti beginilah, kalau mau dibandingkan berapa banyak sih orang luar negeri yang bekerja di kita begitu ya, atau berapa banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu kan jumlahnya nggak sama sebetulnya gitu ya. Bisa jadi orang Indonesia lebih sedikit yang bekerja di luar negeri, atau sebaliknya orang Indonesia lebih banyak yang bekerja di luar negeri ketimbang orang luar negeri yang bekerja di Indonesia misalnya. Nah, ini tidak pernah diperhitungkan secara akurat gitu. Jadi nggak boleh terlalu hitung-hitungan begitu ceritanya. Mungkin kalau kedepannya mungkin nanti akan ada ya perhitungan semacam itu, karena ya kalau dipikir-pikir sebetulnya kadang-kadang mungkin tidak fair ya. Terlebih kalau misalnya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu jumlahnya lebih kecil daripada orang orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Apalagi bekerja di Indonesia kan enak ya, dalam arti dia bisa mendapatkan fasilitas dari PPh pasal 21. Nah, kemudian di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 22 yang secara umum ini terkait dengan transaksi pembelian barang ya yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menyebabkan dia harus memungut pajak gitu ya. Contoh misalnya transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan gitu. Dalam hal ini misalnya contohnya adalah Unpad ya. Unpad itu dikatakan sebagai bendaharawan ya, masih dikatakan sebagai bendaharawan. Meskipun secara badan hukum Universitas Padjadjaran itu adalah PTNBH ya. Jadi PTNBH ini kan kalau kita analogikan seperti BUMN lah ibaratnya, harapkan berdiri sendiri begitu. Nah, akan tetapi karena Unpad itu masih menerima dana dari APBN ya. Jadi masih ada dana dari APBN yang mensupport kebutuhan dana operasional di internal Unpad yang didapatkan dari APBN, maka dia harus memungut PPh pasal 22. Jadi contohnya misalkan ketika transaksi untuk pembelian ATK misalnya, Unpad membeli ATK senilai 10 juta rupiah misalnya. Nah, kepada pemasoknya itu Unpad akan memungut PPh pasal 22 gitu. Sebesar 1,5% ya. Di lain pihak Unpad sebetulnya membayar PPN. Nah, ini dua jenis pajak yang berbeda di dalam satu transaksi yang sama. Jadi PPN-nya Unpad tetap bayar, artinya berarti Unpad itu mengeluarkan uang 10 juta dikurangi 1,5% atau 150.000, maka Unpad membayar 9.850.000 ditambah PPN 10%, yaitu 1 juta rupiah. Nah, berarti uang yang dikeluarkan Unpad dalam transaksi pembelian ATK senilai 10 juta rupiah tersebut adalah 10.850.000 begitu ya. Jadi PPN-nya tetap bayar, dititipkan ke supplier tersebut, tapi suppliernya dipotong PPh pasal 22 gitu ya. Oke, kemudian berikutnya PPh pasal di pertemuan ke-6 ini ada PPh pasal 23. Nah, ini kalau tadi PPh pasal 22 itu terkait dengan transaksi penyerahan barang
Maka secara umum untuk PPh pasal 23 ini terkait dengan transaksi atas penghasilan yang berupa bunga, ya. Kemudian dividen, kemudian royalti, jasa dan juga sewa. Contohnya misalnya ketika yang sewa nih ya, maaf, yang jasa misalnya. Jadi ketika misalnya Unpad itu melakukan perbaikan AC misalnya. Nah, maka jasa perbaikan AC-nya itu Unpad akan memotong ya PPh pasal 23 gitu dari pemasok layanan perbaikan AC tersebut gitu. Nah, kemudian ada perbedaan nih untuk yang bunga gitu ya, karena yang bunga ini biasanya juga dipisahkan dari pemungutan pajak penghasilan bunga yang sifatnya final. Nah, ini kan ada yang namanya PPh final ya, yaitu pada pasal 4 ayat 2. Nah, itu contoh dari PPh final final pasal 4 ayat 2 itu ketika kita menerima bunga tabungan misalnya. Sini teman-teman kan punya tabungan misalkan di BNI gitu ya. Nah, setiap bulan itu menerima bunga. Misalnya bunganya adalah Rp10.000. Nah, Rp10.000 itu akan dipotong PPh bunga, tapi ini bukan PPh pasal 23. Bukan, ya. Jadi bukan PPh pasal 23. Nah, yang bunga di tabungan itu adalah PPh final. Final itu maksudnya kan berarti dia tidak bisa dikreditkan. Ketika teman-teman di sini misalkan akan menghitung PPh orang pribadi secara keseluruhan, yang pemungutan atas bunga dari dari tabungan tadi itu tidak boleh dijadikan bagian kredit pajak, itu tidak bisa gitu. Nah, bunga seperti apa yang dimaksud? Nah, diantaranya adalah bunga ketika misalnya di sini teman-teman di sini punya sertifikat obligasi gitu ya. Nah, teman-teman di sini membeli obligasi misalnya, membeli SUN ya, surat utang negara. Kemudian atau membeli sukuk misalnya. Ya, membeli sukuk. Nah, kan dapat penghasilan tuh, dapat pendapatan bunganya dari situ, maka akan dipotong, begitu ya. Kemudian juga dari dividen, ya, maksudnya dividen di sini itu ketika kita memang menjadi shareholder lah gitu ya. Ketika kita menjadi shareholder, kita mendapatkan penghasilan berupa dividen. Nah, kemudian pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pada pertemuan ke-7, itu kita akan membahas PPh pasal 24 ya, dan juga PPh pasal 25. Nah, ini yang PPh pasal 24 itu contohnya yang tadi kita ceritakan ya, bahwa ada orang Indonesia yang bekerja orang Indonesia yang memiliki penghasilan di luar negeri gitu ya. Jadi misalnya kita ada di Indonesia nih gitu ya, tapi kita punya saham ya, saham di sebuah perusahaan yang ada di Malaysia misalnya. Nah, pada saat kita menerima dividen di Malaysia tersebut, maka kita akan menerima kita akan dipotong pajak di sana gitu. Nah, itu diperhitungkan di dalam PPh pasal 24 ya. Kemudian setelah UTS gitu ya, setelah UTS ini ada materi tentang rekonsiliasi fiskal sampai 4 pertemuan. Kemudian jadi rekonsiliasi fiskal ini kan sama kayak inilah. Kalau di akuntansi keuangan kan kita belajar ini ya, rekonsiliasi bank ya. Jadi pada saat wajib pajak yang menghitung ya PPh secara keseluruhan berdasarkan laporan keuangan gitu. Nah, kalau laporan keuangan berbasis pada standar apa ya? PSAK, Pak. Pada PSAK gitu ya. Nah, yang paling nampak itu adalah pada laporan profit and loss ya, pada laporan laba rugi.
Nah, di sana ada perbedaan prinsip ya antara akuntansi dengan perpajakan. Kalau di dalam akuntansi yang namanya biaya itu boleh diakui tuh semuanya sebagai biaya gitu. Jadi pengeluaran apapun yang terjadi di dalam perusahaan kan harus diinput ya, harus di jurnal ya, dan harus dilaporkan di dalam laporan keuangan ya, selama ada bukti transaksinya. Kan begitu ya? Betul nggak seperti itu? Betul, Pak. Iya. Iya. Nah, kalau di dalam akuntansi sesederhana itu ya, artinya semua transaksi apapun, pengeluaran apapun, dia bisa menjadi beban. Ya, entah dia masuk beban kemana kan, apakah dia masuk sebagai bagian dari harga pokok produksi, atau harga pokok penjualan, atau dia masuk ke dalam bagian dari beban operasional, atau dia masuk ke dalam beban lain-lain. Ya, selama bukti transaksinya ada, maka dia harus di jurnal ya, dimasukkan ke dalam siklus akuntansi. Nah, akan tetapi di dalam perpajakan itu tidak semua ya, tidak semua beban tersebut itu bisa diakui ya, bisa diakui oleh oleh wajib pajak gitu ya. Jadi ada beberapa jenis beban yang harus harus di-exclude di dalam pelaporan. Nah, cara mengeksklusnya itu mekanismenya adalah dengan tadi melakukan proses rekonsiliasi fiskal gitu ya. Jadi dengan rekonsiliasi fiskal kita mencoba mensinkronisasi perbedaan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban menurut akuntansi yang berbasis pada PSAK dengan aturan perpajakan gitu ya. Jadi ada kemungkinan beberapa biaya yang sudah kita akui sebagai beban di dalam laporan keuangan itu harus dibuang gitu ya. Harus dibuang. Contoh misalkan apa yang kita sebut sebagai natura ya. Jadi natura itu adalah fasilitas yang diberikan kepada karyawan secara cuma-cuma, yang bukan merupakan komponen dari penghasilan mereka gitu ya. Nah, kalau di dalam akuntansi kan selama bukti transaksinya ada, maka itu harus diakui. Nah, kalau di dalam perpajakan itu harus dibuang. Nah, oleh karena itu, setelah rekonsiliasi fiskal, besar kemungkinan gitu ya, ataupun rata-rata lah ya, laba bersih itu akan naik atau turun. Kan tadi ada perbedaan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Nah, yang paling banyak perbedaannya itu ada di pengakuan beban, gitu ya. Jadi artinya ada beban-beban yang tidak boleh diakui menurut pajak. Contohnya tadi natura, ya. Atau contoh lainnya misalkan biaya entertainment. Nah, biaya entertainment ini biasa diterjemahkan biaya jamuan, gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan terima tamu tuh ya, perusahaan menerima tamu, wajib pajak perusahaan menerima tamu. Nah, kepada tamu tersebut dikeluarkan sejumlah biaya, ya. Jadi biaya untuk penginapan tamu tersebut, kemudian memberi biaya untuk makannya, gitu ya. Nah, oleh akuntansi kan selama bukti transaksinya ada ya dicatat ya, dimasukkan ke dalam sistem akuntansi dan dilaporkan sebagai biaya lain-lain misalnya di dalam laporan laba rugi. Nah, oleh perpajakan itu sesuatu yang harus digolongkan ke dalam biaya yang tidak bisa dibebankan gitu ya. Jadi itu harus dieksklud. Nah, makanya pertanyaannya tadi, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, ya, laba bersih akan naik atau turun? Naik, Pak. Akan naik, bukan naik, Pak.
Ya, baik. Jadi kecenderungannya secara umum itu akan naik begitu. Nah, cara wajib pajak, pertanyaan yang lainnya. Siapa yang melakukan rekonsiliasi fiskal? Apakah wajib pajak atau fiskus? Fiskus, Pak. Fiskus, Pak. Fiskus, maksudnya fiskus di sini adalah KPP misalnya, KPP Pratama, Wajib pajak, Pak. wajib pajak. Yang mana yang benar nih? Siapa yang melakukan rekonsiliasi fiskal? Wajib pajak atau fiskus? Wajib pajak, Pak. Wajib pajak. Wajib pajak, ya, wajib pajak, ya. Jadi itu kenapa kita pelajari, karena itu ya bagian dari proses ya, karena di dalam perpajakan itu kan ada 4 kewajiban ya kan, yang kewajiban wajib pajak: menghitung, memperhitungkan, ya, kemudian menyetor dan melapor. Ya, ada empat kewajiban dari wajib pajak ya: menghitung, memperhitungkan, menyetor dan juga melapor. Nah, menghitung itu kan maksudnya menghitung PPh terutang, ya. PPh terutang ini adalah tarif kita kalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, kalau yang sedang kita hitung itu adalah PPh badan, maka dasar pengenaan pajaknya itu adalah laba bersih, begitu. Laba bersih yang muncul di dalam laporan laba rugi. Nah, perhitungan laba bersihnya itu yang harus dikoreksi dulu, yaitu melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang melakukan rekonsiliasi fiskal? Ya kita, ya. Kita sebagai wajib pajak, kita sendiri yang melakukan itu, gitu ya. Kita sendiri yang melakukan itu sebagai bagian dari proses menghitung tadi. Nah, akan tetapi barangkali teman-teman masih ingat di dalam mata kuliah hukum pajak sebelumnya, kan ada proses yang dilakukan oleh fiskus ya. Ada yang namanya penelitian. Kemudian apalagi? Pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, betul. Dan mungkin yang terakhir ada penyidikan, begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan penelitian itu kan bagaimana fiskus itu akan memeriksa apakah wajib pajak sudah melakukan 4 kewajiban tadi ya, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor itu dengan 3 kriteria kan, benar, lengkap, jelas, gitu ya. Nah, benar itu adalah apakah dia menghitung PPh terutang dengan benar atau tidak, ya, gitu. Nah, yang menyebabkan benar atau tidak itu kan faktornya tadi ada 2 ya. Karena PPh terutang itu rumusnya adalah tarif kali dasar pengenaan pajak, maka dia bisa salah ya atau tidak benar kalau dia salah menggunakan tarif. Kan kemungkinannya itu kan. 1, dia salah menggunakan tarif. Yang kedua, dia salah menghitung dasar pengenaan pajak, gitu. Yaitu tadi si laba bersih tadi, gitu. Nah, oleh karena itu, cara dia melakukan rekonsiliasi fiskal juga nanti akan menjadi bagian dari proses penelitian yang dilakukan oleh fiskus tersebut. Jadi fiskus akan melihat dokumen rekonsiliasi fiskalnya. Ini benar nggak dia mengerjakan rekonsiliasi fiskalnya, gitu. Apakah ternyata cara merekonsiliasinya salah, gitu. Atau mungkin ada poin dari pengakuan pendapatan ataupun beban yang terlewat, gitu, yang seharusnya dikoreksi secara fiskal, tapi ternyata tidak, gitu ya, tidak dikoreksi misalnya. Nah, oleh karena itu tadi rekonsiliasi fiskal itu
kita sendiri yang melakukan sebagai wajib pajak, kemudian juga nanti oleh Fiskus, atau di sini misalkan Fiskus yang terdekat itu kan KPP Pratama lah gitu ya. Nah, oleh pihak KPP juga nanti akan akan diperiksa gitu dalam proses penelitian gitu. Nah, jadi itu ya kurang lebih rekonsiliasi fiskal ini sampai memakan berapa pertemuan ini. Cukup banyak ini 4 pertemuan kita membahas rekonsiliasi fiskal. Ya mungkin nanti kita akan coba perbanyak dengan exercise ya ataupun latihan soal gitu. Berikutnya pada pertemuan 13 dan 14 kita mencoba secara spesifik untuk membahas kembali tentang PPN ya dan juga PPNBM. Nah, pada mata kuliah pajak 1 sebetulnya sudah disinggung tentang PPN. Akan tetapi ya porsinya tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itu dilakukan pendalaman lah yang lebih lanjut pada perpajakan pada hukum pajak 2 ini gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan yang terakhir ya itu kita akan mencoba membahas yang terkait dengan transaksi internasional atau transaksi antar negara. Nah, di sini yang menjadi fokus bahasannya itu adalah mengenai pajak internasional, gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah bagaimana kita melihat ya perspektif dari hubungan antar negara, gitu ya, dalam kaitan dengan transaksi yang muncul ya antar negara tersebut. Nah, di sini kan kita mengenal ada satu list gitu ya, ada satu list yang dikeluarkan oleh OECD ya. Silakan teman-teman cek gitu ya. Saya coba kirimkan di chat room ya. Jadi OECD ini salah satu lembaga internasional begitu ya yang mengoversight gitu ya, mengoversight transaksi antar negara. Secara rutin itu merilis daftar mengenai tax haven countries ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan tax haven countries? Yang pajaknya rendah, Pak. Yang Negara pajaknya pajak rendah. Ya. Kira-kira contohnya apa negara yang pajaknya rendah itu? Swiss, Pak. Switzerland. Contohnya Swiss ya. Saya belum paham ya negara-negara yang tergolong ke dalam tax haven ini mereka dapat uang untuk APBN-nya dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Tadi selain coba kita buka listnya ya, yang terbaru OECD list of tax haven. Selain Swiss, kira-kira ada negara apa lagi? Singapura bukan, Pak? Singapura ya. Terus Hong Kong, Pak. Hong Kong, ya. Nah, kalau saya saya juga belum memahami ya definisi yang dimaksud dengan
tarif pajak rendah itu serendah apa begitu ya? Karena kalau kita lihat di sini juga arahan dari arahan dari oversight yang dilakukan oleh OECD itu adalah mereka mencari potensi terjadinya tax evasion gitu ya. Jadi penghindaran pajak yang luar biasa begitu. Nah, itu fokus dari mereka kelihatannya itu gitu. Nah, kalau saya perhatikan misalkan yang paling ekstrim itu pada negara-negara yang mereka di negara tersebut biasanya kecil ya negaranya itu. Jadi kayak misalkan Bahama begitu ya. Bahama, kemudian Panama, kemudian Montenegro. Ada yang tahu Montenegro itu negara atau kota? Negara Pak di Eropa. Di Eropa ya. Kalau Monte Carlo itu apa? Itu kayak kota mungkin ya Pak. Itu tapi bukan negara sih pas tahu saya. Oke, iya. Ya, nah Monte Carlo apa ya? Oh ini, iya. Oh iya betul, ini kota. Oh negaranya Monaco, sorry ya. Jadi negara Monaco itu tuh yang saya kira contoh yang paling ekstrim untuk tax haven countries itu adalah misalnya Monaco ya. Nah kalau saya perhatikan begitu, yang benar-benar sih tergolong ke dalam negara yang benar-benar tax haven itu ya mereka negaranya kecil sekali ya. Seperti Monaco itu kan Monaco itu dekat Italia, betul nggak sih? Betul Pak. Iya ya. Dan ya negara-negara kecil tersebut pada umumnya mereka mendapatkan penghasilan terbesar untuk negaranya itu adalah dari sektor sektor hiburan ya, seperti pariwisata, betul nggak? Iya Pak. Ya, jadi seperti Panama gitu ya, Bahama itu kan Bahama itu tempat wisata gitu ya. Jadi kayaknya mereka nggak perlu gitu, nggak perlu ada mereka nggak perlu mengut pajak gitu. Monaco juga sama ya, di Monaco itu kan tempat perjudian sebetulnya di situ ya, gitu dan tempat-tempat perjudian dan juga hotel dan lain sebagainya yang dimiliki negara tersebut ternyata itu properti dari kerajaan, ya, properti dari kerajaan Monaco. Nah oleh karena itu ya mungkin wajar aja ya dia udah nggak perlu lagi pajak begitu, dia udah nggak perlu lagi pajak sehingga ya karena negaranya mendapatkan penghasilan dari situ. Nah kemudian hal lain yang kalau dalam pandangan saya gitu ya, tax haven countries juga ini negara yang juga seringkali dikaitkan dengan tempat pencucian uang, ya, gitu. Ada yang tahu ini nggak, Christmas Island? Ya. Pernah dengar. Jadi ini sebenarnya teritorial atau bagian, biasanya sih negara-negara seperti ini tuh bagian dari bagian persemakmuran lah. Ya, bagian persemakmuran ya memang karakternya sih begitu ya, negara-negara tax haven ini rata-rata bagian dari persemakmuran lah. Kita ambil contoh misalkan tadi teman-teman di sini juga menyebutkan Hong Kong ya, menyebutkan Singapura. Itu sampai saat ini masih dicurigai tuh sama OECD itu ya. Karena ya negara-negara ini kan bagian dari persemakmuran Inggris ya. Kemudian seperti Panama dan Bahama juga itu juga bagian dari persemakmuran sebetulnya. Atau istilahnya itu Commonwealth ya, negara persemakmuran. Nah, Christmas Island ini juga sebuah negara, ya entah disebut negara atau bukan begitu, tapi dia punya punya teritori tersendiri yang mereka sebut itu Australian External Territory gitu. Jadi
bagian dari negara Australia, tapi dia mempunyai otoritas tersendiri gitu ya. Nah, di situ tuh di Christmas Island ini negara tempatnya kecil, tempat wisata begitu. Tapi di situ bank-bank itu banyak gitu ya, dan di situ disinyalir tempat terjadinya pencucian uang. Jadi uang itu masuk ke situ, kemudian keluar dari situ jadi bersih ya. Gimana cara mencuci uang itu ya? Apakah di sana ada ada apa namanya? Ada keran yang banyak itu untuk mencuci uang atau gimana itu? Ya. Jadi uang-uang dari hasil transaksi narkoba begitu ya, transaksi transaksi-transaksi yang ilegal gitu ya, narkoba, kemudian perdagangan senjata, human trafficking gitu ya. Nah, uangnya itu masuk ke rekening-rekening yang ada di rekening bank-bank yang ada di negara tersebut ya. Begitu keluar dari sana uangnya udah bersih ya. Itu mekanismenya seperti apa gitu ya, saya juga kurang paham gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya pahami begitu, negara tax haven ini sering terasosiasi ya dengan negara-negara yang tadi mereka menjadi tempat dari pencucian uang ya. Nah, sayang sekali juga ini tuh dimanfaatkan gitu ya di dalam transaksi perdagangan internasional, sayangnya gitu ya, untuk tujuan penghindaran pajak begitu. Nanti kita bisa coba gambarkan begitu ya, bagaimana sih mekanismenya gitu ya, sehingga pajak yang nanti dibebankan oleh perusahaan, yang harus dibayar oleh perusahaan itu menjadi rendah dengan mereka bertransaksi ya, dengan melibatkan melibatkan negara tersebut gitu ya. Saya ingin, kalau harga sepatu Nike ya, ada yang tahu nggak kalau di Inggris itu berapa harganya? Kalau dirupiahkan. Ada yang tahu nggak? Kayaknya masih tergantung itunya, Pak. Tergantung tipe dan jenisnya. Oke. Ya kita ambil contoh misalkan yang inilah, yang tipe yang gimana tuh ya, yang paling rendah lah misalnya, atau yang pertengahan gitu, kira-kira berapa harganya kalau dirupiahkan? Kita ambil contoh 2 juta misalnya ya, kita ambil contoh misalkan 2 juta ya. Nah, sepatu Nike itu diproduksinya di mana? Di Cina kok mungkin. Kalau pabriknya. Pabriknya di Cina. Oke, di Cina ada ya. Di Sukabumi ada gitu ya. Jadi ada yang di Sukabumi, betul. Di Cina ada, di Sukabumi ada, di Vietnam juga ada gitu. Jadi nah, yang menarik sebetulnya kalau tadi kita punya sepatu harganya 2 juta gitu ya. Jadi ini final sales price-nya. Jadi final selling price-nya tadi 2 juta. Nah, sebetulnya COGS-nya ketika diproduksi di Sukabumi itu paling 200.000. Ya. COGS-nya gitu. COGS-nya 200.000. Nah, diekspor ke Inggris kan? Ya. Nah, kalau misalnya di Inggris dijual menjadi 2 juta, kira-kira harga ekspornya di Indonesia berapa? 2,2 mungkin Pak. 2,3, 2,5. Kan final sales price-nya, jadi final sales price itu artinya harga yang harus dibayar oleh konsumen di Inggris itu 2 juta rupiah kalau dirupiahkan gitu ya. Nah, harga pokok produksinya di Sukabumi itu 200.000. Nah, pertanyaannya adalah ketika diekspor dari Sukabumi ke Inggris, berapa harga jual yang dicantumkan sebagai harga jualnya?
Kan kalau misalnya di Inggris pengen dijual 2 juta misalnya, kan nggak mungkin di sini diekspor dengan harga 2 juta, betul nggak? Iya, Pak. Pasti di bawahnya kan, gitu ya. Karena memang di sana akan dijual dengan harga 2 juta gitu. Nah, taruhlah misalnya di Inggris itu diterima dengan harga 1,5 juta gitu. Ya, 1,5 juta. Ya, mereka juga harus nambah lagi, ada overhead cost lagi kan di Inggris itu. Mereka juga bayar direct labor lagi di Inggris untuk memproses gitu ya. Memproses, mendistribusikan segala macam, sehingga taruhlah misalkan COGS-nya di Inggris itu adalah 1,8 juta. Lalu mereka jual 2 juta. Maka keuntungan per unit itu Rp200.000 kalau dirupiahkan. Nah, yang 200.000 ini kan yang dipajaki di Inggris, betul nggak? Ya, ke konsumennya dia kena PPN, betul nggak? Ke yang ngejualnya si Nike-nya, 200.000 ini akan berakumulasi menjadi laba bersih dari Nike yang ada di Inggris. Lalu nanti dia akan dipotong PPh badan. Betul nggak seperti itu? Yang 200.000 per unit itu akan berakumulasi dengan penjualan lainnya sehingga diperoleh laba bersih kan? Laba bersih kemudian nanti dipungut PPh badan oleh negara Inggris begitu ya. Nah, pertanyaan saya tadi, ketika diekspor dari Indonesia, betul nggak harga jualnya 1,5 juta? Kalau 1,5 juta, berapa gross profit per unitnya? Kalau tadi harga pokok produksinya 200.000. 1,3, Pak. 1,3. Yang diekspor kira-kira 1 unit atau berapa unit? Beribu-ribu, Pak. Beribu-ribu, kan berjuta-juta, kebayang ya, 1 unit 1.300.000. Kalau yang diekspornya 1 juta unit, berarti kan 1,3 miliar tuh keuntungannya. Tapi pertanyaannya, apakah kan 1,3 miliar sederhananya kali 30% aja tarif dari PPh badan, maka pemerintah Indonesia dapat berapa? 1,3 kali 30%, ya sekitar 390 juta. ya 390 juta. ya 360 juta. Nah, kenyataannya kan nggak sebesar itu. Dan nggak ada tuh di dalam bisnis itu, misalkan ya, harga pokok 200.000, harga jual 1,5 juta itu nggak ada dalam bisnis manapun. Gitu. Tidak ada di dalam bisnis manapun yang kejadian seperti itu. Bisnis yang gede labanya itu diantaranya adalah makanan gitu, tapi itu yang paling wajar ya, karena makanan itu sering diasosiasikan dengan bahwa ini barang yang mudah obsolen gitu ya. Contoh misalnya teman-teman makan di kafe ya, makan steak, berapa harga steak itu sih? 100.000, betul nggak? 100.000. Nah, COGS-nya ada yang tahu nggak berapa itu? Kalau kita beli steak 100.000 itu? Setengahnya mungkin, Pak. Setengahnya, betul ya. Nah, berarti di sini ya, tadi pendapat dari Rania tadi, paling gede itu memang di industri makanan itu udah wajar gitu. Jadi kalau kita beli stick 100.000, sebetulnya biaya produksi dia 50.000 ya, atau taruhlah bahkan ada yang sampai 30.000, 40.000. Nah, kenapa dia boleh mengambil keuntungan yang sedemikian besar? Ya karena bisnis ini rentan dengan obsolen. Dia harus mengkompensasikan kalau barang dagangannya nggak laku dan dia menjadi obsolen itu apa ya? Kalau di makanan itu Basi, Pak. Basi lah ya, sederhananya gitu ya. Kalau dia menjadi basi kan dia harus membuang itu gitu, dan oleh karena itu dia harus mengambil keuntungan yang memang sangat besar. Nah, tapi kan nggak ada kejadiannya yang kayak tadi itu ya. Harga pokok 200.000, harga jual 1,5 juta. Lalu itu nggak ada kejadian begitu.
ya. Nah, bagaimana caranya transaksinya? Nah, transaksinya itu adalah dengan cara melewati negara-negara yang tadi disebut tax haven itu. Jadi tetap dari Nike di Indonesia itu ya, dia misalkan harga pokok 200 ya, dia jual paling 400 sebagai harga yang tertera, itu harga ekspor gitu. Nah, sehingga per unit ya dia dapat laba 200.000, dan kalau ditotalkan ya pemerintah Indonesia nanti akan dapat pajak sekian. Nah, begitu masuk ke mana? Ke misalkan tadi tax haven country, misalnya ke mampir di Christmas Island ya. Kapalnya itu berhenti tuh di pelabuhannya, kemudian diikat. Nah, di situ diproses dokumen impor. Jadi ada satu subsidiary lagi yang dibentuk oleh Nike di situ, dia menyatakan mengimpor ya dari Indonesia ke Christmas Island tersebut. Ya. Nah, kapalnya dia berhenti ya, diikat doang, barangnya diturunin nggak? Enggak, Pak. Barangnya enggak ya. Jadi begitu selesai dokumen impor di situ, langsung di situ di markup harganya, bang. Dari tadi harga pokoknya kan berarti kalau sampai di Christmas Island itu 400.000 ya. Karena tadi harga jual di Indonesia 200, harga jual di Indonesia 400 lah ya. Sampai di Christmas Island tambah ongkir jadi 500. Ya. Nah, berarti dari 500 ini langsung dia harga jualnya itu ketika dia sebetulnya ingin menjual ke Inggris, dia dari 500 ke 1,5 juta. Gitu. Nah, berarti di situ ada selisih berapa? 1 juta ya, 1 juta rupiah per unit. Kena pajak nggak di situ? Nggak kena pajak kan? Karena negara tersebut adalah tax haven gitu. Nah, ini yang sulit sebetulnya dilacaknya gitu ya. Yang sulit dilacaknya. Kenapa sulit dilacak? Karena apa ya? Mungkin suatu saat ada teknologi drone atau apa yang bisa memantau perdagangan internasional ini. Apa yang terjadi di laut itu kita nggak ada yang tahu sebetulnya. Itu yang paling sulit, itu menjaga laut itu ya, yang paling sulit itu. Teman-teman kalau pernah mendengar ceritanya misalnya bahwa di tengah lautan India itu ya terjadi transaksi perdagangan minyak itu dari ISIS ya ke dengan beberapa importir. Bayangin di tengah laut Hindia. Laut Hindia itu berarti dekat ke mana ya? Lautan Hindia, Samudra Hindia maksudnya. Di bawahnya India, betul nggak sih? Ya seberangnya inilah, seberangnya Pulau Sumatera kan, sebelah baratnya Pulau Sumatera. Nah, di tengah lautan yang sebegitu luas kan, itu ada transaksi penjualan minyak dari ISIS dengan importir. Ya, importirnya macam-macam, ada orang India, ada orang Cina, macam-macam lah gitu. Di tengah lautan itu nggak ada bea cukai, nggak ada pajak. Dan siapa yang mau mendirikan bea cukai di tengah laut kan gitu. Nah, itu sulitnya sebetulnya perdagangan internasional itu ya, yang menyebabkan sebetulnya banyak hal yang menyebabkan kerugian bagi negara gitu, yang kita tidak tahu gitu. Nah, itu salah satu masalah yang ya sampai sekarang meskipun itu dipantau ya. Kayak tadi misalkan teman-teman betul ya, bahwa kenapa Singapura disebutkan, karena memang dari dulu Singapura dicurigai. Nah, sekarang itu Singapura tuh udah tobat sebetulnya. Jadi perlahan-lahan dia sama OECD pun udah nggak dianggap sebagai tax haven lagi. Hong Kong juga sama gitu ya. Tapi sebetulnya ya kelakuannya sih mirip-mirip ya gitu, karena kan di Singapura itu tempat parkirnya duit ya. Jadi mereka tuh dapat penghasilan negara itu ya dari fee based income, dari fee. Jadi kayak misalkan semua transaksi di Asia Tenggara gitu ya, bermuaranya itu duitnya ada di Singapura. Jadi mereka itu nggak usah kayak kita repot-repot punya
membangun pabrik banyak segala macam. Dengan bermuaranya uang mereka tuh udah dapat penghasilan dari situ karena ada fee based income gitu. Nah itulah apa ya? Ya kalau saya sih sampai sekarang ya kalau mau menyebut Singapura itu tax haven sih saya masih apa ya? Masih setuju lah gitu ya. Mungkin pernah dengar lah teman-teman itu kenapa dulu ada yang namanya apa ya? Pertagas. Masih ingat gak ada sebuah perusahaan Indonesia namanya Pertagas. Jadi untuk bisa mendapatkan minyak itu perusahaan Pertamina itu harus mendirikan sebuah anak perusahaan di Singapura karena untuk mendapatkan kontrak ya. Jadi untuk mendapatkan kontrak dari pembelian minyak tersebut, dia harus Pertamina itu harus mendirikan. Karena kalau nggak bikin subsidiary di Cina, di Singapura, maka dia nggak akan dapat minyak. Sedangkan kita ini net importir atau net eksportir dari migas? Pertanyaannya. Importir, Pak. Net importir kan, jadi artinya impor kita lebih besar daripada ekspor kita. Nah, kalau kita tidak mendirikan gitu ya, satu subsidiary di Singapura itu kita nggak akan dapat. Ya, nah itu istimewanya gitu ya. Nah, ini kan formal resmi, belum yang tadi saya ceritakan gitu, ada transaksi perdagangan minyak di tengah lautan Hindia. Ya orang mau mantau juga ke sana juga siapa yang mau mantau ya? Lihat ombaknya juga segitu gedenya gitu ya. Polisi-polisi laut juga takut juga ngelihat ombaknya gitu. Karena yang namanya lautan maaf, lost connection. Halo? Iya, Pak, udah terdengar. Oh iya, oke. Iya tadi, oke. Baik, mungkin saya akan coba masuk sedikit ya ke PPT-nya untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan terdeliver lah ya beberapa ini. Nah ini sekedar review dari dari PPH begitu. Nah apa yang perlu kita ingat dari PPH itu ya tentunya adalah yang pertama itu terkait dengan subjeknya begitu ya, subjek, kemudian objek, cara menghitungnya, kemudian bagaimana kita akan melunasi PPH dan apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada untuk PPH begitu ya. Nah, undang-undang untuk PPH ini masih undang-undang yang sudah cukup lama gitu ya. Akan tetapi sebetulnya yang diperbaharui terkait dengan PPH ataupun pajak-pajak lainnya lah ya secara umum itu adanya di peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang gitu ya. Jadi seperti terutama sih yang paling banyak itu adalah PMK ya. Peraturan Menteri Keuangan itu banyak banget. Mungkin hampir 3 bulan sekali itu keluar PMK yang baru ya. Nah, kemudian di dalam objek pajak itu yang ingin kita lihat itu adalah manakah yang merupakan objek gitu ya. Manakah yang kemudian bukan objek PPH gitu. Kemudian apa saja yang menjadi pengurang dan apa saja yang menjadi bukan pengurang ya.
Nah, kemudian cara menghitung pajak ya dilihat dari sisi tarif, kemudian struktur modal, harga transaksi dan revaluasi. Oke ya. Nah, siapa subjek pajak dari PPh ya? Nah, jadi subjek pajak dalam terkait dengan PPh ini adalah dikenakan terhadap ya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari seorang subjek pajak ya dalam 1 tahun pajak. Bisa saja juga dia akan dikenakan oleh PPh atas penghasilan dari 1 tahun pajak yang tidak penuh, gitu ya. Jadi misalkan wajib pajak orang pribadi begitu ya, dia dalam 1 tahun pajak kebetulan dia menerima penghasilan hanya 8 bulan misalnya, atau hanya 9 bulan. Nah, akan tetapi selama total penghasilannya tersebut di atas nilai PTKP, maka dia tetap menjadi subjek dari PPh ya. Oke. Nah, kita bisa golongkan subjek pajak dari PPh ini menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah orang pribadi ya. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan ya bersifat menggantikan yang berhak. Nah, di sini warisan itu kan adalah penghasilan yang tidak bertuan gitu ya. Artinya maksudnya di sini tuh warisan yang belum terbagi itu ya. Kan wajib pajak itu hanya terjadi kalau ada subjek, kemudian ada objeknya. Nah, maka dia menjadi wajib pajak. Nah, ini kan objeknya ada harta gitu ya ataupun aset, subjeknya meninggal gitu ya. Subjeknya meninggal. Nah, maka ini menjadi harta yang tidak bertuan ya. Nah, harta yang tidak bertuan ini atau yang tadi kita sebut warisan yang belum terbagi, dia menjadi subjek. Dia jadi berubah menjadi subjek gitu ya. Sampai warisan tersebut dibagikan. Ya, sampai warisan tersebut dibagikan. Jadi dia menggantikan subjeknya ketika subjeknya itu hilang gitu ya. Nah, berikutnya adalah badan ya. Badan ini ya macam-macam lah berbagai jenis organisasi ya selama dia mengambil jenis badan hukum yang ada di Indonesia. Kalau tidak, maka dia akan tergolong sebagai BUT. Gitu. Jadi satu jenis entity gitu ya atau badan yang perlakuan pajaknya itu sama dengan badan tapi dia bukan mengambil jenis badan hukum. Maaf, disconnected lagi. Aduh. Oke, ini saya coba restart lagi ya. Kita paling 10 menitan lagi ya, nggak lama lagi kok.
Baik, Pak. Ya, ini saya izin mematikan video ya. Ini WiFi di rumah saya tuh ini Megavision ya. Awal-awal bagus. Sekarang ini suka begini nih kejadiannya, nggak tahu. Tapi ini saya udah standby ini saya ada modem. Jadi sekarang ini saya koneksi pakai modem ini nih. Karena di sini di rumah ini ya yang pakai internet kan ya ada 4 orang ya, saya, istri, anak 2 gitu. Ya nggak tahu ya, sekarang Megavision ini belakangan ini suka kayak gini. Nah sekarang saya coba connect dengan si modem ini nih, mudah-mudahan ini cuman sendiri tuh usernya, cuman laptop ini aja, yang lain nggak ada yang pakai. Mudah-mudahan nggak terputus lagi, kayaknya ini harus misah khusus buat ngajar ini. Ini saya udah backup seperti ini, tadi udah percobaan ya. Oke. Saya coba off-kan dulu sementara. Oke, nah jadi tadi ada BUT ya, jadi bentuk usaha tetap yang perlakuannya itu dipersamakan dengan badan. Nah, tapi tidak sepenuhnya sama ya untuk BUT ini. Kadang-kadang BUT ini terkena PPh pasal 26 itu dalam beberapa kasus kejadian seperti itu, sehingga menjadi plus dan minus bagi perusahaan yang berasal dari luar negeri, apakah dia akan memilih membentuk badan hukum di Indonesia atau tidak. Sekarang saya punya pertanyaan. Citibank itu BUT atau badan? BUT, Pak. Ya, BUT. BUT, alasannya? Badan nih, Pak. Badan. Badan atau BUT? Badan, Pak. Kenapa alasannya badan? Karena dia berbentuk PT. Berbentuk PT. Ini saya juga sambil ngelihat websitenya ya. Saya sambil melihat websitenya, di sini disebutkan Citibank NA Indonesia Branch adalah full branch of Citibank NA yang head office-nya katanya ada di New York di bawah Citigroup Incorporated yang sepenuhnya memiliki Citibank. Saya cari-cari ya, tadi yang menyebutkan PT itu maaf siapa tadi ya? Karena tadi saya Almadea, Pak. Almadea ya. Betul, emang ada PT-nya? Yang ada di sini PT Citigroup Sekuritas Indonesia. Kurang tahu saya juga, Pak. Iya, jadi di sini hanya disebutkan bahwa Citibank is also affiliated with PT Citigroup Sekuritas Indonesia ya, which has an underwriting license. Nah, jadi saya juga heran ya, kenapa dia nggak bikin PT ya. Padahal Citibank itu banyak juga kan cabang-cabangnya ya. Di sini disebutkan bahwa Indonesia branch ya. Nah, kan kalau yang kita ketahui bahwa yang namanya BUT itu salah satunya adalah kantor cabang kan, ya, atau kantor perwakilan. Pertanyaan saya yang lain, ya, Facebook itu BUT atau badan? BUT, Pak. Yakin? Karena tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Iya. Ya kalau dicari-cari
apa ya, sampai saat ini mereka belum bikin gitu ya. Di sini kan cuma ada kantor perwakilan ya di Jalan Gatot Subroto. Tapi entah berupa apa, di sini disebutkan bahwa tergolong badan hukum perseroan. Jadi maksud saya begini, kan ketika perusahaan dari luar negeri itu mengambil salah satu bentuk badan hukum yang ada di Indonesia, apakah itu misalkan PT, CV dan apapun lah ya, maka dia sudah bukan BUT lagi, tapi dia sudah merupakan badan gitu ya. Nah, di sini hanya disebutkan di dalam beritanya itu bahwa dia PT ya, tapi PT-nya ini PT yang mengelola gedungnya. Jadi bukan PT Facebook. Jadi kan bayangan kita kan mungkin ada semacam namanya PT Facebook Indonesia lah gitu ya. Nah, di sini di beritanya itu nggak ada gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah Facebook terkena PPh badan atau tidak? Enggak, Pak. Adil atau enggak? Tapi saya baca di web, kenapa? Kena PPh badan? Saya baca di web, kenapa? Di webnya Facebook atau gimana? Di web lain, Pak. Web lain ya. Ya jadi kan Kena terkena berapa? 25%, Pak. 25%. Oke. Oh iya, di sini besarnya pajak bagi 25%. Atas laba bersih atau atas apa nih? Jadi di sini kalau saya ini baca, nggak tahu beritanya benar atau enggak ya. Facebook memegang izin prinsip untuk membangun BUT di Indonesia dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan pajak sebesar 25%. Kalau bagi badan, tarif yang paling tinggi berapa ya? Halo, Nak. Udah selesai? 50 bukan, Pak. Ya? 50% bukan, Pak. Nggak nyampe di kita, nggak nyampe segitu. Paling tinggi berapa? Tarif PPh pasal 17 untuk badan. %25 bukan, Pak? 25. Oke, berarti dia mengambil tarif yang tertinggi ya. Oke, nah ini yang saya yang saya maksud begitu ya. Jadi begitu banyak di negara kita ini, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis digital ya, yang beroperasi di kita dan mendapatkan untung di negara kita. Facebook itu pernah dalam setahun itu triliunan penghasilan yang didapat di Indonesia itu ya dari pendapatan iklan. Nah itu kalau pajaknya itu enggak ini gitu, mereka enggak bayar, kalau menurut saya pantas aja mereka tuh makin kaya gitu ya. Mereka penghasilannya gede tapi enggak bayar pajak gitu. Indonesia ini kan pangsa pasar yang sangat potensial ya, yang sangat besar gitu. Dari pendapatan iklan di Facebook itu Facebook itu ya untung besar ya di negara kita gitu. Nah itu saya kira challenge ya bagi kita untuk lebih melihat lebih banyak lagi si BUT ini gitu. Nah yang menarik mungkin yang Citibank tadi ya, ternyata
Kalau dicari-cari sih nggak ada PT-nya, ya. Berarti dia masih berbentuk Nah, masalahnya kan begini sebetulnya, untuk BUT ini perlakuan pajaknya itu seringkali tidak melekat sama gitu ya dengan semua dengan semua jenis perpajakan yang ada bagi bagi wajib pajak yang kalau dia termasuk badan gitu. Nah, kalau saya pribadi barangkali sangat berharap gitu ya, perusahaan-perusahaan dari luar itu mereka memiliki badan hukum juga yang ada di kita gitu, sehingga mereka bisa dikenakan PPh badan yang sama gitu. Baik. Oke, itu subjeknya. Nah, kemudian tadi kita sudah juga diskusikan ya, ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri ya. Nah, untuk orang pribadi, kemudian badan dan juga warisan yang belum terbagi, ini ada penjelasannya ya, bahwa dia harus bertempat tinggal atau berada di Indonesia dalam waktu 12 bulan itu lebih dari 183 hari. Ya. Nah, kemudian kalau untuk badan di sini ada syarat-syaratnya gitu ya, bahwa dia pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga badan yang mempunyai pembiayaan yang bersumber dari APBN. Kemudian juga pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Ini ada pengecualiannya gitu ya, ada pengecualiannya badan unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Nah, kemudian ada juga subjek pajak luar negeri ya, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Nah, kemudian ada badan ya. Nah, badan di sini dia tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada PT, nah itu pasti ada tempat kedudukan ya, karena di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap entitas yang akan mendirikan PT itu dia harus punya lokasi tempat kedudukannya, gitu ya. Kalau dia di Indonesia dia harus menyebutkan tempat kedudukannya. Nah, untuk BUT ini ya dia tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, pilihannya subjek pajak luar negeri ini apakah dia tergolong BUT, yaitu menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau menerima ya atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari kegiatan ya melalui BUT ya, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, maka dia tergolong sebagai subjek pajak luar negeri. Baik, nah kemudian ya, nah ini jenis-jenis dari bentuk usaha tetap ya. Apa sayang? Mamanya minjem. Oh, mau diambil lagi? Nanti lagi. Oh ya, mangga. Nah, ini bentuk-bentuk dari BUT ini ya, jenis-jenisnya bisa saja dia merupakan tempat kedudukan manajemen ya, kemudian cabang perusahaan, kantor perwakilan, atau dia hanya di sini mempunyai pabrik misalnya, tanpa pabrik itu mendirikan badan usaha gitu ya. Nah, pada umumnya BUT ini adalah sesuatu yang meskipun kata BUT ini kan diterjemahkan dari frase dalam bahasa Inggris namanya PE ya, atau Permanent Establishment.
Nah, meskipun dikatakan permanen, tapi sifat permanennya ini ya tidak seperti perusahaan yang berkedudukan di Indonesia sebagai badan hukum, ya. Definisi permanennya ini paling ya hanya beberapa tahun, gitu. Itu yang dimaksud dengan BUT itu seperti itu. Jadi contoh misalkan proyek ya di sini pada poin L gitu ya, proyek konstruksi, proyek instalasi atau proyek perakitan. Nah ini kan dia permanen, artinya dia ada di kita, tapi dia tidak selamanya gitu ya. Nah secara umum itu BUT itu rata-rata rata-rata memang tidak permanen ada di Indonesia begitu. Baik, saya kira kita cukupkan dulu mungkin sampai di sini ya. Kita nanti lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang akan ditanyakan dulu, silakan. Bapak, saya mau nanya. Belum ada ya? Iya, silakan. Tapi tentang PPh yang pajak 21 kalau nggak salah sih Pak. Jadi kan kemarin tuh ada kayak ribut-ribut gitu Pak di Twitter. Ada orang warga negara US itu tinggal di Bali lebih dari 183 hari, tapi dia nggak bayar pajak Pak. Cuma kata dia kenapa harus bayar pajak, karena dia tuh sebenarnya nggak kerja di Indonesia gitu Pak, dia WFH, kerjaan dia sebenarnya masih di Amerika Serikat gitu Pak. Jadi itu kalau dikenakan pajak basisnya apa ya Pak? Kalau dia emang harus dikenakan, kan dia nggak kerja di Indonesia gitu Pak. Iya. Ada banyak tuh orang yang terjebak di Bali tuh ya. Ini fenomena yang menarik ya. Ada temen lah, bukan temen sih, kenalan lah ya, orang Inggris namanya si Richard ya. Si Richard ini ketika ya ibaratnya negara Inggris itu terjadi pandemi gitu, kebetulan dia lagi di sini gitu ya, lagi di Bali gitu, si Richard ini tuh. Nah dia nggak bisa balik lagi ke sana gitu, dia memandang bahwa lebih aman bagi dia untuk stay di Bali gitu. Nah ini saya kira fenomena ini akan saya kira banyak kasusnya itu lebih dari orang itu gitu ya. Jadi dia di sini bukan bekerja gitu ya, dia melancong gitu, dalam arti dia sebetulnya awalnya sebagai wisatawan tapi mau balik lagi ke sana bingung gitu ya. Mungkin di Amerika kan lebih parah ya pandeminya daripada di Bali gitu ya. Bali itu kan lebih aman lah di Indonesia gitu kan. Banyak itu kejadiannya, dan saya kira ini memang nanti perlu dikaji khusus nih gitu dalam kondisi yang istimewa seperti sekarang ini pada saat pandemi ya. Orang bisa saja diam di satu tempat atau satu negara sepertinya dia nggak kerja gitu, padahal dia WFH gitu ya, dan dia tetap mendapatkan penghasilan dari negara asalnya, dia tetap digaji ya sama perusahaannya yang ada di Amerika itu, tempat dia bekerja gitu. Dia tetap menerima penghasilan. Ya di sini kelihatannya seperti nongkrong-nongkrong begitu ya. Tapi dia WFH sebetulnya. Ini saya kira mungkin setelah 1 tahun ini nih gitu, mungkin nanti dari pihak pemerintah kita juga kalau sudah agak luang begitu waktunya, akan diidentifikasi nih yang seperti ini. Itu banyak saya dapat dongeng dari si Richard itu, dia bilang temennya dia itu di Bali itu kurang lebih ada sekitar 10 orang ya. Bisa dibayangkan ya, itu baru si Richard dan teman-temannya yang dari Inggris gitu. Dan tadi cerita dari Alma dia tadi orang Amerika gitu ya. Dan mungkin dari negara-negara lain juga banyak gitu ya. Mereka di sini ini hidupnya ini aja gitu. Mereka tinggalnya di hotel gitu. Ada juga yang sampai mereka mengontrak rumah gitu, tapi mereka memandang bahwa di Bali kayaknya lebih aman gitu daripada di
negaranya gitu. Nah, di sini mereka enak tuh selama pandemi ini, sama kantornya yang penting mah output pekerjaannya dikirim gitu ya lewat email dan lain sebagainya. Kalau ada meeting juga bisa lewat Zoom gitu ya. Ya sehingga dia aman di sini. Ya mungkin nanti di inilah akan diidentifikasi nih kalau waktunya lebih leluasa lagi DJP untuk melihat fenomena baru ini gitu. Ya orang itu sebetulnya nggak punya alasan untuk dipungut pajaknya di kita gitu sebetulnya, karena ya dia di sini hanya numpang bekerja lewat WFH begitu, kemudian penghasilannya juga dia dapatnya ya dari negara asalnya ya, dikirim gajinya. Menarik ya, terima kasih nih Almadea pertanyaannya. Ada lagi yang lain silakan yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin kalau belum ada ya nanti siapa yang nanti menjadi KM gitu ya, tolong mungkin nanti juga kalau boleh juga membuat WA group, mungkin nanti kita untuk mempermudah juga komunikasi, silahkan di add saja saya gitu ya gitu. Punten Pak, untuk WA group kemarin sudah dibikin dan sudah mengundang Bapak juga. Oh iya udah itu ya. Oh ya, oke sip ya. Oh iya udah betul. Berarti ada kelas lain yang belum ya. Oke, terima kasih ya Tiara ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk sekarang. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi serta diskusi teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan senantiasa bisa menjaga kesehatan dan tetap tetap ceria begitu ya, meskipun kita dalam kondisi yang masih darurat seperti sekarang ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Izin live ya Pak. Kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.